merupakan penerima bantuan sekaligus warga yang Ya kan sama dompet. lihat. Hari ini Kamis 18 Desember 2025, saya sedang berada di kantor Kecamatan Kandang-Haur ya, di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir di Kecamatan Kandang-Haur dalam agenda bantuan tak terduga terkait relokasi rumah warga yang ada di bantaran sungai di Eretan ya. Hal ini sebagai solusi dari pemerintah provinsi dalam mengatasi bencana banjirop yang tak kunjung berkesudahan di Desa Eretan Wetan dan Desa Eretan Kolondik, Kecamatan Kandang-Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di sini ada banyak sekali warga ya, bisa kita lihat. Kantor kecamatan dipenuhi oleh warga yang merupakan penerima bantuan sekaligus warga yang hanya ingin bertemu dengan Deddy Mulyadi. Penuh ya. Ada banyak sekali warga di sini. Ini janda. Punya suami, suaminya mana? Kerjanya apa? Nelayan. Kebanjirannya tiap tahun. Udah langganan. Oh, tiap hari. Maka banjirnya dua, dari air laut dan sungai. Sungainya sungai apa sih? Cilalanang sama Mangun itu sungainya di mana? Cilalanang sama Tadi. Ini warga desa apa? Eretan pula. Eretan Wetan. Biasa kebanjiran ya Pak Bupati ya? Ya, biasa kebanjiran sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Puluhan tahun kebanjiran. Dari darat, dari laut. Dari laut kena banjirop. Dari daratnya kena luapan air sungai. Sungainya sungai Cilalanang. Ini Lanang. Cilalanang ya, yang sebentar lagi akan dinormalisasi oleh BBWN. Nah, sekarang warganya dikasih uang untuk pindah dulu. Ya Bu ya, nilainya 10 juta.
nanti Pak Bupati siapin tanah untuk warga. Sudah ada tanahnya. Sudah ada ya, tanahnya sudah ada. Mudah-mudahan tahun depan mereka sudah punya rumah masing-masing tanpa kebanjiran. Nanti Pemprov bantu untuk bangun rumahnya. Setuju? Biar sungainya mengalir, rakyatnya tidak bikin khawatir. Ngertos khawatir? Khawatir itu menyedihkan, mengkhawatir. Setuju nggak? Ya wes, ingat ini rumah buat ini. Nah, kalau sekarang ternyata punya rumah saudara, di rumah anak yang penting nggak kebanjiran, ya uang 10 juta berarti nasibnya bagus. Bisa digunakan untuk persiapan bangun rumah. Setuju nggak? Wes, yang nggak setuju nyemplung. Kali. Ya wes, udah. Ya, udah berapa ratus? Ini hari ini berapa ratus kepala keluarga? 207. Berpuluh-puluh tahun masalahnya nggak kelar-kelar. Ya, baru kelar sekarang ya. Alhamdulillah. Iya. Bukan karena punya Pak Bupati. Kalau saya kan meneruskan apa yang diminta oleh Pak Bupati aja. Ngasih gagasan. Beliau baik sekali mau bantu. Karena kami hanya mampu, satunya hanya tanah, Pak Bu. Telepon ke Bapak kan awalnya telepon loh. Itu banjir gimana? Ini ada warga BBWS-nya lagi normalisasi. Warganya nanti susah pindahnya, udah kita kasih bantuan. Cepat, nggak pakai rapat-rapat. Ya kalau dapat uang mah tepuk tangan terus. Seneng Pak. Dapat 10 juta kan orang sini harus pinjam. Ya. Kalau dapat 10 juta pinjam kemana? Bang Emok. Punya utang Bang Emok nggak? Ibu punya utang Bang Emok nggak? Punya utang Bang Emok nggak? Awas lo, duit 10 juta ini jangan pakai bayar utang Bang Emok. Punya utang Bang Emoknya berapa? Enggak ada. Suaminya nelayan. Jualan apa? Hah? Asongan di Kroya. Rumahnya rumah sendiri. Yang sekarang di bantaran sungai. Oh, rumah sendiri. Dari bambu apa dari tembok? Tembok. Nilai rumahnya ada 30 juta? 200 juta. Ya kenapa bangun rumah bagus-bagus di tepi sungai? Kalau bangun rumah di tepi sungai itu jangan mahal-mahal. Tahu Pak, dari kecil situ. Warisan rumahnya. Nah, warisan. Jadi kalau kebanjiran segimana? Masuk di sungai. Sedengkul. 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 Air sungainya kalau meluap. Sekarang tertinggi. Air laut Pak. Ganti-gantian itu laut datang, sungai datang. Jadi banjirnya tidak usah musim hujan aja. Asal ada rob pasti banjir. Rob itu artinya Allah. Rob. Berkah. Ya kan? Rob itu bawa keberkahan. Ini sebenarnya juga rob itu bawa keberkahan. Yang salah itu bukan robnya, yang salah orangnya. Kenapa tinggal di situ? Kapan enggak? Bendungan opo? Di mana? Bendungan mana, Bapak? Kalau di bendungan airnya masuk ke dalam pakai darat, sawah-sawahnya kena asin. Nah, ya dituduh lagi kata dia, gara-gara bendungan saya banjir. Kan biasa begitu. Betul, Pak. Gimana? Oh, gara-gara bendungan tuh gimana? Coba gara-gara bendungan. Oh, bendungannya bendungan apa sih, Pak Bupati? Karena untuk pengairan air. Jadi ada BBWS. Ada bendungan BBWS untuk pengairan. Nah, terus? Nah itu kan sebenarnya kondisinya memang harus diperbaiki kembali. Itu kan nanti tuh dalam rangka ketika air lautnya masuk ada bendungan itu tertahan. Jadi sebenarnya itu kan yang sana. Oh, Jadi kita gini, bendungan ini menyelamatkan yang di atas, ya kan? Menyelamatkan yang di atas sehingga airnya masuk ke bendungan, digunakan untuk sawah, ya kan? Tapi yang bawah yang eretan kena. Nah, jadi pemerintah itu mau pusing, Pak. Iya, jadi salah kan?
bikin Pak Bandeng. Air tawar masuk, air. Tapi kan sekarang nanti pindah di tempat yang lain yang tidak kena. Coba ngikutin Pak Bupati. Pak Bupati cek itu di Sukabumi. Ada kampung KDM. Orang yang bikin kampung KDM mereka yang namanya saya nggak tahu kampung apa. Itu di situ warga di situ saya bantu 40 juta. Bikin rumah bagus, rapi banget. Saya bantu 40 juta per rumah waktu itu, per orang. Oh, untuk yang relokasi nanti. Itu juga relokasi dari longsor. Sekarang viral tuh, kampung KDM. Rapi, kemarin saya kasih bantuan lagi 1 miliar untuk jalan lingkungannya. Nanti bikin kita kampung nelayan yang bersih. Jangan jorok. Lah iya, ya kan Bu ya, suka di mana aja nyimpen barangnya, celana dalam gantung. Ya kan, kompor sebelah sini, kasur sebelah sini. Jaring nelayan. Nanti Sebenarnya potensi yang masih banyak itu ada sekitar hampir 1.000 sampai 2.000. Jadi nanti kalau Pemda punya uang, kita akan sekarang lagi namanya. Tapi saya sempat kepikiran dari Pak Saja dicatat, apakah mungkin ya Indramayu nanti punya rusun? Kalau rusun kan ini kosong lebar-lebar. gini aja, kalau Bapak mau ya kita bangun rusun. Siap, bantuan kita. Ya boleh. Kita Ayo. ada sedikit nggak apa-apa ya. Boleh, Bapak siapin tanahnya. Ayo siapin rusun. Beres, gak ada yang susah. Gak hebat. Bapak yang beres. Bapak Aing tuh yang gak beres tuh punya istri. Dapat. Kalau ngurusin rakyat tuh gampang. Yang susah itu cari jodoh. Sama bupatinya juga jomblo. Udah kasih rusun aja. Jadi yang 40 ini, yang ini berapa? Semuanya 200. 207 ini nanti kita akan bikin percontohan kampung nelayan. Ya. Nanti saya tetapin sebagai kampung nelayan Eretan. Gimana Pak? Baru bersih. Tahun depan langsung bangun, tenang. Maretnya Pak? Ya mulai Maret kita mulai pembangunan ya. Dan kemudian sisanya yang 1.000 kita bikin apartemen nelayan. Gitu, tapi nelayannya kalau rumahnya udah disiapin, apartemennya disiapin, hidupnya jangan boros. Ini kelakuan orang laut itu. Wah, kalau ada duit pesta, gak ada duit pinjam, ya kan? Ya kan dapat lagi ikannya lagi banyak, pulang ke rumah lah minum, joget, ya kan sama dombret. Nah saya tahu, ya kan? Iya, sama istrinya sering bertengkar. Ya, habis kan, nanti nggak punya duit, pinjem lagi. Punya duit, bayar lagi. Nanti pinjem lagi. Punya duit, mabok. Kalau enggak ya ke dombret. Dombret tuh dulu belanakan. Wah, saya ini waktu kecil nggak kesampean cuma satu. Saya jujur aja Pak Bupati. Waktu kecil itu saya dijanjiin sama kakak saya. Waktu saya usia SD kelas 3. Dijanjiin mau piknik, naik mobil truk ke Eretan. Iya kesini. Bilang kesampean Pak Gubernur. Dulu itu waktu kecil itu saya dengan kakak saya udah masak, udah bawa timbal. Sejak subuh jam 4:30 nungguin sampai jam 10 mobilnya nggak datang-datang. Itu mau diajak saya keluarga piknik ke Eretan naik truk. Iya kesini. Nah, dulu itu kan nggak ini. Duitnya tak cukup. Ikhtiar Saputra mah bis. Jurusan dari Subang ke Jakarta. Dan kemudian sekarang ada jurusan Cirebon. Ikhtiar Saputra Armada AM Kusuma. Perluan Apa ya Pak? Perluannya Pak. Sekarang langsung datang ke sini piknik ke Eretan bawa duit bantuan pemerintah provinsi untuk keluarganya dapat 10 juta yang alhamdulillah mau tahun baru. Awas lo
kalau besok duitnya dipakai bayar Bang Emok, awas lo urusan panjang. Awas HP-nya baru. HP-nya pernah nanya Pak. Apa? Setelah saya nerima uang, terus saya pindahnya kapan Pak? Pindah apa? Pindah kontraknya. Ya langsung. Oh, begitu. Sekarang cari kontrakan, segera pindah. Kalau nggak pindah nanti saya akan datang bawa bego. Cakur ke Pak? Iya, ya bawa bego. Ibu kan nanti ditempatin, adil nggak, bener nggak pemerintah nih? Rakyatnya pengen selalu kebanjiran. Pakai tanahnya tanah sungai. Habis itu dipindahin, diberi rumah, dikasih tanah sama bupati bebas banjir. Bener nggak pemerintah ini? Terima kasih ya Pak Bupati. Gitu. Berpuluh-puluh tahun wong eretan menderita, sekarang menuju bahagia. Tapi walaupun menderita wong eretan, banyak yang istrinya lebih dari 2. Gubernur aja 1 pun kagak. Bapak nelayan juga? Saya. Jaring, ngejaringnya pakai kapal ke tengah. Hah? Kapal kecil. Punya sendiri kapalnya. Punya sendiri. Ya kapalnya kapal sendiri. Nah, kemudian sekarang lagi musim ikan apa? Baratan. Lagi dia musimnya anggur dapat duit dia seneng. Ya sekarang lagi susah ikan. Sekarang tuh giliran pinjem duit. Biasanya ikan kalau mungkin ramai ikan apa? Lidang. Kan kalau kali Indramayu itu terkenal ikan manyung itu. Gombiang Pak. Ya kan manyung apa istilahnya? Gombiang manyung. Gede ya? Ngambilnya di pancing. Kapal gede ikan manyung. Kalau cari nggak bisa kayaknya. Itu terkenal itu. Gombiang manyung. Sehari dapat berapa kalau lagi bagus? 10 kilo kali? Lumayan 700.000 ya. BBM berapa habis? Sedikit ya. Jadi nelayan itu kalau lagi untung banget. Kalau lagi buntung banget. Beda kalau petani kan. Kalau petani nanam segitu, biayanya segitu, hasilnya gitu. Nelayan modalnya cuma BBM sama kapal. Ya kan? Nah, berarti kalau lagi banyak duit, kawin lagi enggak? Enggak ya? Bapak istri 1? Belum pernah ganti? Oh lama bilangnya. Ada rencana? Ya Allah. Ya Allah. Ibu suaminya nelayan juga. Meninggal, sekarang janda. Enggak, saya nanya ibu janda sekarang. Iya. Ibu pilih bupati, pilih gubernur. Meninggal sakit. Nah, sekarang yang usahanya siapa? Sendiri. Oh, guru honorer TK. Berapa honor TK-nya? 200.000 cukup. Wah, masih bisa beli lipstick, bisa beli bedak, beli skincare. Enggak. 200.000 itu. Tapi selain itu dapat apa lagi? Ngeles. Dapat berapa dari ngeles? Oh, ya lumayan lah. Ibu guru les ya? Yang kebanyakan yang les tuh pejabat sama politisi. Politisi, Pak Bupati banjir, les. Gubernur jalan jelek, les. Tapi sekarang jalan ke sini ininya sudah dikasih lampu loh yang provinsi. Lampunya bagus-bagus, tapi saya belum puas, jalannya belum lebar.
Tadi sudah saya minta agar jalannya dari mulai jalan depan keluar tol sampai sini nanti diperlebar menuju kawasan industri. Iya Pak. Sudah saya minta tadi diperlebar karena kurangnya nih saya tuh pengen lihat jalan tuh gagah. Ya. Kalau jalannya lebar, insya Allah pasti banyak anak Indramayu balapan. Iya. Bapak tuh nggak melihat ya? Ya Pak. Sini Pak. Kasih jalan. Ini tetangga saya, Pak. Tangga ya. Ya sini Pak. Sini. Kalau mata saya itu kemana aja? Ya sini. Waduh. Bapak namanya siapa? Waryanto. Asli sini. Oh, tinggalnya di bantaran sungai. Sama siapa tinggal? Saudara, nggak punya istri? Kemana istrinya? Udah meninggal, nggak kawin lagi. Oh itu ada janda di belakang. Tinggal sama saudara. Ini yang dapat bantuannya saudaranya apa bapak? Saya. Rumahnya rumah bapak. Oh, orang tua peninggalan. Dari dulu memang tinggalnya udah di situ, diwariskan. Sekarang nggak marah, warisannya saya bongkar untuk sungai agar nggak banjir. Kepentingan bersama. Nanti Bapak disiapin rumah ya. Ya kan karena ini warga asli sini. Berpuluh-puluh tahun tinggal di bantaran sungai, ya. Bapaknya sing sehat. Kegiatan sehari-hari apa Bapak? Gak ada. Oh, sholat aja ibadah. Biaya hidup dari mana? Saudara. Yang kerja saudara. Saudaranya kerja apa? Oh, berangkat di luar negeri kerja. Oh, orang Indramayu banyak yang jadi ABK di Korea. Banyak Pak Indramayu. ABK di Korea Selatan banyak orang Indramayu. Ya, semuanya pada sehat ya? Ya, nanti Pak Bupati silakan bikin rencana kerjanya. Siap ya. Nanti ke Perkin mau kasih tahu ini kita bikin kampung nelayan di sini Pak. Ya kampung nelayan sama apartemen nelayan. Siap. Ya. Ya tadi kita lihat bersama bahwa Pak KDM telah berbincang ya dengan masyarakat Eretan dan rencananya memang di sini akan dibangun kampung nelayan sekaligus apartemen untuk nelayan, di mana mereka warga yang berada di bantaran sungai